Kita tempelkan kening ke lantai, yang tinggi dan mulia hanya Dia. Kita katakan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Aku tak ada apa-apanya. Kita duduk bersimpu dan berkata 8 laporan kita kepada Dia. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Di saat kita berserah kepada Dia, disitulah Dia akan mengembalikan kita. Sesungguhnya ujian itu Dia kasih supaya sujud kita lebih lama. Sesungguhnya ujian itu Dia kirimkan ke kita supaya doa kita lebih khusyuk. Sesungguhnya kesusahan itu Dia datangkan kepada kita. Ada seorang hamba sempat khilaf dan lupa kepada Allah, tapi Allah sayang kepada dia. Dikirimkannya 1, 2, 3 ujian sehingga balik hamba itu mendekat kepada Allah. Andai tidak lupa, tidak lalai kepada Allah, sesungguhnya di balik ujian itu Allah ingin mengangkat derajat. Andai derajat sudah diangkatnya, sesungguhnya orang itu sudah diletakkannya di surga Jannatul Firdaus. Tapi begitu dilihat amalnya kurang, maka sesungguhnya ada amal yang bisa menambah berat itu, yaitu amal sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak bisa dihitung dengan alat penghitung apapun, unlimited, hanya Allah saja yang dapat menghitungnya. Kita lanjutkan ayatnya. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, takut, وَالْجُوعِ, lapar, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, kurang harta, rugi, hilang, bangkrut, terbakar, diambil orang, وَالْأَنفُسِ, sakit, وَالثَّمَرَاتِ, kemarau, paceklik, tak ada makanan, tak ada buah-buahan. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa itu? Alladzina idza asabathum musibah, ketika datang musibah itu kepada dia, yang keluar dari mulutnya bukan sumpah serapah caci maki, yang keluar dari mulutnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah di ujung? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Siapa yang mendapatkan salawat dari Allah? Siapa yang mendapatkan rahmat dari Allah? Siapa yang mendapatkan hidayah? Itulah orang-orang yang sanggup berkata apapun yang terjadi, dia katakan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Nah, setelah kita berpindah alam dengan saudara, emak, abang, saudara, tetangga, apa yang bisa kita lakukan hubungan dengan mereka? Seperti yang dilakukan Tuan Haji Alim beserta keluarga. Beliau mengumpulkan orang banyak, para habaib, para profesor, tuan-tuan guru, mengaji. Maka sesungguhnya amal ini mengalir. Di antara amal yang mengalir kepada orang yang sudah meninggal dunia, yang pertama, datanglah saat kepada Nabi, ya Rasulullah, ummi matat, emakku sudah meninggal, apa atasaddaqu anha, apakah kalau aku bersedekah pahalanya sampai ke almarhumah emakku? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekahlah Sa'ad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Kata Nabi, saqiyul ma, memberi air minum. Carilah pondok pesantren yang kurang sumur bor, cari pondok pesantren yang kurang WC, toilet, kamar mandi. Mengalirlah pahalanya kepada almarhum almarhumah. Mandi, buang air kecil besar anak-anak santriwan santriwati di sana, mengalir kepada yang sudah meninggal. Mengalir pula rahmatnya ke hati kita, lapanglah dada kita menerima segala kesulitan hidup. Tidak ada cara lain kecuali itu saja. Lalu kemudian yang kedua adalah mengirimkan doa. Ketika Sayyidatuna Aisyah lewat di makam Baqi, kata Nabi, kalau kau lewat jangan diam saja, doakanlah mereka. Apa doanya? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Tapi doa kan putus Pak Ustadz. Orang kalau sudah meninggal kan putus.
idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Kalau anak Adam sudah meninggal, maka putuslah amalnya. Yang putus itu amal dia. Orang meninggal itu amalnya putus. Itu pun tidak semua amal dia putus. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi ketika dia dibantah tentang wali-wali bisa mendoakan orang hidup. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa sholat di kuburnya. Nabi Ibrahim jadi makmum, mereka sholat di Masjidil Aqsa. Kalau begitu orang meninggal itu pun tetap sholat, dan sholat itu doa. Lalu apa makna hadis inqata'a amaluhu? Yang maksud putus di situ adalah amal taklifi, amal beban wajib. Adapun orang meninggal masih tetap bisa beribadah kepada Allah, maka Nabi Musa beribadah. Nabi menjadi imam, makmumnya Nabi yang sudah meninggal, mereka tetap beribadah. Maka wali-wali Allah tetap mendoakan kita. Maka kita berziarah ke makam wali-wali Allah. Allahumma inni natawassalu ilaika bi awliyaika shalihin. Imam Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari menulis kitab tentang itu, tentang bertawassul dengan orang-orang soleh dan wali-wali Allah. Jadi yang dimaksud dengan putus itu adalah amal taklifi. Mereka tak wajib lagi sholat, mereka tak wajib lagi puasa Ramadan, tapi amal mereka tetap terus. Wali-wali Allah, Imam Al-Haddad, Imam para ulama, para habaib tetap mendoakan orang-orang yang masih hidup. Lalu kemudian yang dimaksud dengan inqata'a amaluhu, orang yang meninggal itu amalnya putus, amal taklifi. Adapun amal kita maka masih tetap mengalir kepada orang meninggal dunia. Kalau putuslah amal kita kepada mereka, tak ada sholat jenazah. Karena sholat jenazah itu adalah amal orang hidup untuk orang meninggal dunia. Kalau ada orang mengatakan Fatihah yang kita baca tak sampai pada orang meninggal dunia, berarti nanti waktu sholat jenazah Allahu Akbar tak pakai Fatihah karena tak sampai. Fatihah dibaca sampai. Allahu Akbar, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, sampai. Allahu Akbar, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Maka sesungguhnya doa sampai. Jangan pernah bosan berdoa. Ustaz Somad kalau mendoakan orang tua kapan saja, asal ingat saya, asal teringat wajahnya, saya bacakan Fatihah, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kebetulan lapang, baca Yasin. Lebih lapang Ramadan ini, baca khatamkan Al-Quran. Waktu sempit, bacakan Al-Fatihah. Maka sesungguhnya tidak ada halangan kita untuk mendoakan mereka. Yang ketiga yang sampai kepada mereka adalah tahlil. Man halala sab'ina marratan thumma ahda sawabahu lil mayyit yantafi'u bihi. Siapa yang bertahlil 70 kali, dihadiahkannya pahalanya untuk orang meninggal dunia, maka orang yang meninggal itu mendapatkan manfaat dari tahlil itu. Kata siapa? Kata Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Kenapa Ustadz pakai pendapat Ibnu Taimiyah? Karena murid-murid dia yang mengaku memakai pendapat dia yang mengatakan tak sampai, padahal mereka sendiri mengatakan sampai. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh mengatakan sampai tahlil, sampai bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal dunia. Maka malam bacakan tasbih, bacakan tahmid, bacakan tahlil. Allahumma awsil sawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa ma halalnahu. Sampaikanlah tasbih, tahmid dan takbir kepada almarhumah emakku, kepada almarhum ayahku, kepada almarhumah almarhum keluarga kami. Maka sesungguhnya hubungan kita tak pernah putus kepada mereka. Kenapa Ustaz Somad tak pernah bosan menyampaikan itu dalam ceramah-ceramah? Supaya ketika aku mati nanti jamaah dari Palembang pun tetap mengirimkan itu kepadaku. Kalau dikirim nyampe empek bosan sampai. Sedekah sedangkan air putih sampai, apalagi makanan, maka tentulah dia sampai. Maka tasbih, tahmid, tahlil sampai. Nabi lewat di suatu makam, diambilnya pelepah korma, fasaqqahu nisfain, dibelahnya menjadi dua, kemudian ditancapkannya. Sahabat heran, apa yang kau lakukan ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa 'adzabahuma ma lam yaybasa. Semoga selama pelepah korma ini basah, maka bermanfaatlah sampai ke bawah. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu'? Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau tasbih pelepah korma saja sampai, apalagi bacaan Quran orang beriman.
Jadi kalau ada orang mengatakan itu doa Abdul Somad dengan bacaan Fatihah dia itu tak sampai, berarti dia seolah-olah sama dengan mengatakan saya ini lebih buruk daripada pelepah korma lagi. Tak sampai pula bacaan kita. Maka ini semuanya dalil-dalil. Sudah kita sebutkan ayatnya, dalilnya, ungkapan ulama, tak juga dia percaya. Kalau ada orang yang mengajak saya berdebat, sudah saya sebutkan, saya tak dapat membuktikan sampai atau tak sampai. Hanya bercerita argumen saja. Kalau dia tetap menantang juga, tak ada cara lain kecuali meminta nama lengkapnya. Nanti kalau dia meninggal kita kirim. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Itu sajalah lagi cara untuk mengatasi orang-orang yang tak percaya. Sedekah sampai, doa sampai, tahlil sampai, apalagi bacaan Quran sampai. Tadi sudah kita baca Yasin di Masjid Al-Falah. Sampai kemari Qul Huwallah 3 kali. Kenapa Qul Huwallah 3 kali? Innaha la ta'dilu sulusal Quran. Satu Qul Huwallah sama dengan sepertiga Quran. Kita baca 3 kali seolah-olah macam khatam Al-Quran. Lalu kemudian kenapa kita baca Qul A'udzu Falaq dengan Qul A'udzu Binnas? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dibaca pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah, Al-Mu'awwidhataini, maka cukuplah itu sebagai sebuah amalan. Tapi yang paling afdalnya adalah wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun, kata Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Azkar. Seelok-elok, sebagus-bagusnya dikhatamkan Al-Quran. Habis sholat subuh 2 lembar, habis zuhur 2 lembar, habis maghrib 2 lembar, habis isya 2 lembar, habis tahajud malam 2 lembar, 1 hari 10 lembar, 1 juz 30 malam, maka dapatlah kita menghadiahkan pahala-pahala bacaan Al-Quran. Sedekah sampai, doa sampai, tahlil sampai, bacaan Quran sampai, apalagi yang sampai kepada mereka? Ibadah kurban, Nabi memotong kurban, Allahumma hadza an Muhammad wa ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal waktu itu Khadijah sudah meninggal. Itu membuktikan bahwa pahala kurban pun sampai. Ini tak lama lagi nanti Zulqa'dah, sesudah itu Zulhijjah, maka berkurban untuk almarhumah, untuk mengobati hati sampai. Yang ketujuh, apalagi yang sampai kepada mereka? Labbaik Allahumma syubrumah. Kata Nabi, kau menghajikan siapa? Syubrumah. Syubrumah itu siapa? Akhi, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, kata Nabi. Itu membuktikan bahwa haji pun sampai. Kalau dia sudah haji, boleh haji sunat. Kalau dia umrah, maka dilaksanakan. Ini semua adalah amalan-amalan baik. Maka banyak orang tak Islam itu takut masuk Islam. Kata dia, orang Islam, kamu kenapa tak mau masuk Islam? Orang Islam tak sayang pada leluhur. Begitu meninggal langsung dikubur. Dia mau seminggu dulu main gaplik baru dikubur. Padahal orang Islam amat sangat sayang pada leluhur. Karena kita tetap mendoakan mereka bertahun-tahun. Bahkan yang sampai itu lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Segala amal baik yang kita lakukan itu sampai kepada almarhum ayah, almarhumah emak. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan perbuatan baik, maka dia dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Bedanya kalau anak kandung dengan orang lain. Anak kandung melakukan baca Quran, otomatis sampai. Anak kandung berkurban, otomatis sampai. Tapi kalau orang lain macam kami, yang tak ada hubungan nasab, hubungan darah, maka tadi dibimbing, Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu wa ma sabbahnahu wa ma kabbarnahu wa ma halalnahu wa ma qara'nahu min ba'di suratil Baqarah wa surati Yasin wa suratil Ikhlas wal Fatihah wal Mu'awwidhataini, dibacakan oleh para habaib kita. Maka sampaikanlah kepada almarhum almarhumah. Begitulah hubungan kita tak pernah putus, karena sesungguhnya kita tak pernah mati. Berawal kita dari alam roh, hidup. Pindah ke alam rahim, hidup. Masuk ke alam dunia, hidup. Pindah ke alam kubur, alam barzah, hidup. Bangkit nanti di alam akhirat, hidup. Kita tak pernah mati. Orang yang mengatakan mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup. Walakin la tash'urun. Kamu yang tak bisa merasakan kehidupan mereka. Makanya para habaib, para wali Allah, bisa mereka dengan koneksi yang sama, dengan level yang sama,
bisa mereka melihat itu. Orang-orang yang mati bisa berhubungan dengan mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya kita hanya berbeda alam saja, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menutupkan dengan hijab dosa-dosa kita. Walaupun demikian kita tetap berkirim bacaan Quran, pahala, jangan pernah lupa. Seperti sebetulnya Ustadz Somad mengingatkan lewat ceramah, lewat tausiah. Beda dengan Tuan Haji Kemas Abdul Halim, beliau menyampaikannya lewat action, lewat perbuatan. Tiap tahun beliau adakan haul, beliau sedang mengajarkan kepada masyarakat Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia, karena video ini ditonton di mana orang berada. Tausiah saya 2 tahun yang lalu masih ada di YouTube, bahwa beginilah cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Hari ini banyak kita melihat orang menyepelekan, masih hidup pun orang tuanya diletakkannya di panti jompo. Begitu juga dengan anak yang tak berbakti kepada orang tua, melakukan perbuatan yang dilakukannya itu adalah akan menjadikan hidupnya bergelimang air mata, tak pernah menempuh kebahagiaan. Ada satu dosa yang dibalas Allah di dunia dan di akhirat tetap dapat. Jangan heran kita kalau ada orang pecandu narkoba di dunia hidupnya tenang. Jangan heran kita kalau lihat ada orang pemabuk pezina di hidupnya di dunia tenang. Tapi ada satu dosa di dunia dapat, di akhirat dapat. Apa itu? Durhaka kepada orang tua. Maka orang yang melawan orang tua di dunia dia tak akan pernah mencium kebahagiaan di akhirat nanti. Jadi kalau ada orang durhaka di dunia susah Pak Ustadz ya, di akhirat nanti dapat lagi. Betul. Kenapa sudah di dunia dapat, di akhirat dapat lagi? Di dunia itu baru DP-nya aja. Nanti di akhirat barulah dia dapat lengkap fullnya. Maka kalau mau hidup bahagia, berbaktilah kepada orang tua. Haji Alim sudah menunjukkan itu kepada kita. Bertahun-tahun sudah meninggal almarhum. Dan cerita tentang beliau selalu saya bawa kemanapun menasihati anak-anak di sekolah. Saya pernah ceramah kepada orang di Palembang. Diberikan Allah kenikmatan hidup dunia. Diberikan umur panjang. Kenapa? Karena bakti kepada seorang ibu. Dan pulang 2 tahun yang lalu, itu pula memotivasi saya. Saya buatkan yayasan almarhumah. Saya bagi paket sembako setiap bulan. Bahkan duit hasil dari ceramah YouTube itu pun saya bagikan. Untuk apa? Untuk mengajak jamaah supaya kita jangan sampai menjadi orang yang melakukan ala adullukum ala akbaril kabair. Maukah kamu kutunjukkan dosa terbesar di antara yang besar? Apa itu ya Rasulullah? Al-isyraku billah, syirik. Insya Allah kita tak syirik lagi. Yang kita khawatir yang kedua ini, uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Orang yang banyak ibadahnya, banyak solatnya, banyak zikirnya, maka na'udzubillah la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Qati'ur rahim, orang yang memutus tali.